Petugas pemadam kebakaran sektor Cakung ini berusaha menyelamatkan seekor kucing liar yang terjatuh ke dalam saluran air rumah warga di Jalan Rengas Elok, Cakung, Jakarta Timur, Minggu siang. Dengan dilengkapi sejumlah alat, petugas berupaya mengevakuasi kucing dengan menjebol bagian ubin. Petugas sempat mengalami kendala lantaran posisi kucing berada di tengah pipa sehingga harus menyemprotkan air untuk mendorong tubuh kucing keluar. Setelah lebih dari 1 jam, kucing berhasil diselamatkan. Kucing liar tersebut masuk ke dalam paralon usai terjatuh saat berjalan di atas genting rumah. Dalam proses evakuasi, 1 unit mobil rescue dan 4 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Seperti inilah detik-detik penangkapan seekor ular sanca sepanjang 2,5 meter oleh petugas dari Dinas Damkar Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Minggu pagi. Petugas Damkar ekstra hati-hati menangkap ular ini. Dengan menggunakan alat bantu, ular akhirnya berhasil ditangkap dan dijinakkan. Sebelumnya, ular memangsa 2 ekor ayam yang berada di dalam kandang milik warga Kelurahan Ceremetabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Reptil ini diduga keluar dari sebuah lahan pekarangan warga yang tidak diurus dan ditinggal oleh pemiliknya sehingga mencari mangsa di sekitar perumahan. Menurut warga, ini bukan kali pertama ular sanca berada di kandang ayam. Ular sanca ini akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya di kawasan hutan Bukit Sulap, Lubuk Linggau. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Sudah hari Senin, tandanya sudah harus siap mengisi aktivitas selama satu pekan ke depan. Betul, mungkin ada yang lagi siap-siap mau berangkat haji ya, ibadah haji ya. Karena sejumlah kloter kan sudah mulai diberangkatkan ya. Betul, ini senang banget ya karena sudah 2 tahun ditutup dan tahun ini akhirnya dibuka lagi. Jadi bisa menunaikan ibadah haji. Betul, dan perlu kita ingatkan juga bahwa hari ini nih sudah 26 ruas jalan ganjil genap semakin sudah mulai diterapkan. Jadi tampaknya Anda harus hati-hati dan Transjakarta juga sudah mengubah beberapa rute gitu ya untuk mendukung masyarakat yang mungkin ingin menggunakan transportasi umum. Betul, gitu. dan kita masih punya banyak informasi lainnya ya, hanya di Good Morning bersama saya Sarah Ariyanti. Dan saya Alfian Raharjo, inilah Good Morning selengkapnya. Penghapusan subsidi minyak goreng curah hingga dicabutnya larangan ekspor minyak sawit oleh pemerintah ini mulai berdampak pada menurunnya harga minyak goreng curah di Gresik, Jawa Timur. Ya, sementara itu di Jakarta sendiri ini harga kebutuhan pokok seperti misalnya cabai dan juga daging ayam justru semakin naik. Meski kita tahu ya bahwa Lebaran itu sudah lewat 1 bulan yang lalu. Penghapusan subsidi minyak goreng curah hingga dicabutnya larangan ekspor minyak sawit oleh pemerintah mulai berdampak pada menurunnya harga minyak goreng curah di Gresik, Jawa Timur pada Minggu siang. Salah satu agen minyak goreng di Pasar Baru Gresik ini ramai didatangi warga karena menjual minyak goreng curah dengan harga Rp13.000. Penurunan harga sebesar Rp1.000 ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Ramainya pembeli dalam 2 hari terakhir membuat agen menghabiskan 5 hingga 7 ton minyak goreng curah dalam sehari. Penurunan harga ini dimanfaatkan warga dengan membeli minyak goreng curah hingga 1 jerigen berukuran 10 kg. Namun mereka wajib membawa dan menunjukkan fotokopi KTP setiap pembelian minyak goreng sebanyak 2 kg. 13.000 mulai kemarin. Per kilonya. Turun ya? Turun 1.000. Turun 1.000. Sama hari Kamis itu 14.000. Tapi pasokan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Permasalahan minyak goreng ini tidak terlepas dari pemerintah. Sementara itu pemerintah melalui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Minggu sore menjamin ketersediaan stok minyak goreng dalam negeri dengan menetapkan DMO atau Domestic Market Obligation minyak goreng di angka 300.000 ton per bulan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan kebijaksanaan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau tidak perlu galau atau khawatir. Pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi. Di tengah pengendalian harga minyak goreng, kenaikan harga justru terjadi pada kebutuhan pokok lain, seperti cabai dan daging ayam. Pada Minggu pagi, harga cabai di Pasar Induk Jember telah tembus Rp70.000 per kilogram, dari yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Begitu pula dengan cabai merah besar mencapai harga Rp60.000 per kilogram, dari yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi akibat cuaca buruk, sehingga membuat tanaman rusak dan panen petani cabai menurun. Di Jakarta, meski sudah melewati 1 bulan setelah Lebaran, harga komoditas pangan di pasaran tak kunjung stabil. Harga kebutuhan bahan pokok seperti bawang merah, cabai rawit, tomat hingga telur ayam dan daging ayam mengalami kenaikan. Di Pasar Majestic Jakarta Selatan, kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit yang mencapai 50% menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Sementara daging ayam naik menjadi Rp32.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp25.000. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Seorang pemotor ditemukan tewas setelah menabrak pohon dan terjun ke saluran irigasi. Jasad korban hanyut sejauh 30 meter dari titik jatuh. Ya, sementara itu akibat menggunakan headset saat berjalan di perlintasan kereta api, seorang pria tewas tersambar kereta di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Minggu. Tangis keluarga pecah saat jasad Yasir, pemuda berusia 18 tahun di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dievakuasi pada Minggu siang. Yasir ditemukan tewas di saluran irigasi di Desa Kanie, Kecamatan Maritengae, setelah sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal pada Minggu dini hari. Saat kejadian, Yasir hendak pulang ke rumah, namun di perjalanan tiba-tiba sepeda motor oleng dan menabrak pohon. Yasir beserta sepeda motor yang dikendarainya terjun ke saluran irigasi. Jasad Yasir ditemukan oleh tim SAR 30 meter dari titik jatuh setelah 5 jam pencarian. Jenazah Yasir dibawa ke rumah duka di Kabupaten Nrekang. Jasad pria bernama Anggi Setiawan asal Tegal ini ditemukan tewas di perlintasan kereta api Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Minggu dini hari. Korban ditemukan penjaga pintu kereta setelah mendengar suara benturan saat kereta melintas. Ketika mengarahkan lampu senter ke asal suara, petugas menemukan tubuh korban tersungkur di pinggir lintasan kereta. Belum diketahui pasti kronologis kejadian, namun beberapa warga sempat melihat korban berjalan di lintasan kereta sambil menggunakan headset. Dari arah Pesing menuju Duri. Itu dia jalan sendiri atau gimana, Pak? Sendiri. Dia ngebelakangin kereta. Posisinya emang lagi nongkrong. Dia nggak nongkrong, dia jalan. Pak, informasi dari situ kan katanya pakai headset, Pak. Yang Bapak pertama kali temukan itu ada headset nggak, Pak? Maaf Pak, kalau saya kalau situ saya nggak berani ninggalin pos. Ya kan, karena di sini aja nih. Kini jasad korban telah dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Puluhan warga Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis karena diduga mengalami keracunan nasi bungkus hajatan. Karena banyaknya korban, sebagian warga menjalani perawatan di selasar puskesmas. Menurut korban, peristiwa tersebut berawal ketika puluhan warga Ubung tersebut pergi melakukan ziarah makam dan menyantap hidangan nasi bungkus yang dibawa oleh pemilik hajat. Data dari pihak Puskesmas Ubung menyatakan bahwa sebanyak 24 orang warga yang dilarikan, 10 orang diantaranya masih menjalani perawatan intensif. Untuk saat ini sampel nasi sudah diamankan oleh pihak berwajib untuk dilakukan uji lab. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berawal dari hobi bermain layangan dan membuat layang-layang sendiri, seorang pelajar SMA kini bisa meraup jutaan rupiah lewat kreasi layangan raksasa. Wah, banyak nih uang sakunya ya. Nah, informasinya kami hadirkan usai jeda, jadi jangan kemana-mana.